Lagi macet, jangan lupa teman macet. Halo, selamat datang di teman macet. Bagaimana perjalananmu hari ini? Mungkin di luar sana suara klakson bersahutan, atau mungkin kamu hanya sedang menatap deretan lampu merah yang terasa tidak kunjung berganti. Di tengah kebisingan ini, aku ingin mengajakmu merenung sejenak tentang satu hal sederhana namun sangat kuat, yaitu keheningan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa orang tampak memiliki kendali luar biasa atas lingkungan di sekitar mereka tanpa perlu berteriak atau memohon? Mereka tidak meledak-ledak. Mereka hanya menarik diri. Dan tiba-tiba, energi di sekitar mereka berubah. Orang-orang mulai bertanya-tanya, mulai mengejar, dan mulai merasakan kehadiran mereka justru lewat ketidakhadirannya. Malam ini, kita akan belajar dari pemikiran Carl Jung tentang mengapa berhenti menjadi, selalu tersedia, bisa mengubah hidupmu sepenuhnya. Karena saat kamu berhenti bereaksi secara instan terhadap segala hal, saat kamu memilih diam daripada jawaban otomatis, disitulah kekuatanmu dimulai. Penjara keberadaan yang berlebihan sejak kecil, kita sering diajarkan bahwa nilai diri kita ditentukan oleh seberapa berguna kita bagi orang lain. Kita dikondisikan untuk selalu hadir, merespons cepat, dan mengatakan, ya, bahkan saat hati kita ingin berteriak, tidak. Namun, sadarkah kamu bahwa ketersediaan yang berlebihan ini sebenarnya bukanlah kebajikan, melainkan sebuah penjara? Carl Jung menyebutkan bahwa dunia di sekitarmu bisa mengalami krisis saat kamu mulai menarik diri. Mengapa? Karena orang lain sudah terbiasa mengendalikanmu melalui reaksi, impuls, dan prediktabilitasmu. Saat kamu selalu tersedia, kamu menjadi mudah ditebak. Dan segala sesuatu yang mudah ditebak seringkali hanya dianggap sebagai alat. Bayangkan dirimu seperti tombol darurat emosional. Orang-orang menekannya saat mereka butuh perhatian, validasi, atau sekadar pengalih perhatian, lalu setelah itu, mereka meletakkanmu kembali kerak sampai mereka butuh lagi. Tanpa sadar, kamu terjebak dalam ilusi bahwa dengan selalu ada untuk semua orang, maka seseorang akan ada untukmu. Tapi kenyataannya, seringkali tidak seperti itu. Topeng persona dan kebocoran energi Jung berbicara tentang persona, yaitu topeng yang kita pakai agar diterima dan dicintai. Topeng inilah yang membuatmu merasa harus membalas pesan instan meskipun kamu sedang kelelahan, atau memaksakan diri tersenyum saat kamu sedang merasa sesak. Masalahnya adalah, semakin kamu menempatkan diri di panggung orang lain, semakin kamu menghilang dari panggungmu sendiri. Ini adalah bentuk pengabaian diri yang halus. Kamu memberikan energi vitalmu seolah-olah jumlahnya tak terbatas, padahal sebenarnya sangat terbatas. Carl Jung melihat pikiran manusia sebagai sistem energi. Setiap kali kamu bereaksi impulsif terhadap provokasi, atau membela diri terhadap kritik yang bahkan tidak layak mendapatkan perhatianmu, kamu sedang membuang energi psikis yang berharga. Pernahkah kamu merasa sangat lelah secara emosional? Bukan karena pekerjaan fisik, tapi karena kelelahan yang tak bisa dijelaskan? Itu terjadi karena kamu terlalu tersedia bagi mereka yang bahkan tidak layak mendapatkan 1 menit pun dari keheninganmu. Orang-orang yang hanya menginginkan validasi atau kenyamanan darimu akan merasa terganggu saat kamu menetapkan batasan. Mereka akan menyebutmu aneh atau berubah, tapi sebenarnya itu hanya karena kamu sudah tidak lagi berfungsi bagi kepentingan mereka. Mematahkan tali manipulasi, mari kita bicara tentang sisi gelap dari interaksi kita, manipulasi diam-diam. Banyak orang di sekitar kita mungkin tidak bermaksud jahat, tapi mereka adalah oportunis emosional. Mereka memproyeksikan kebutuhan dan kekosongan mereka padamu. Dan semakin kamu tersedia secara emosional, semakin kamu menjadi kanvas kosong bagi proyeksi mereka. Manipulasi paling efektif tidak terjadi melalui teriakan, tapi melalui rasa bersalah. Saat kamu merasa berhutang untuk selalu membantu atau mengerti orang lain meskipun itu menghancurkanmu di dalam, disitulah kamu sedang dikendalikan. Namun, permainan itu akan hancur saat kamu berhenti bereaksi. Ketidaktersediaan adalah ancaman karena itu memaksa orang lain untuk menghadapi kekosongan mereka sendiri. Keheningan yang kamu berikan mengungkapkan kebisingan internal yang tidak ingin mereka dengar. Jung mengatakan, kita tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan cahaya, tapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Saat kamu menarik diri, bayangan orang lain mulai muncul, dan itu seringkali tidak tertahankan bagi mereka yang selama ini menggunakanmu sebagai pelarian. Kekuatan keheningan dan proses individuasi keheningan bukanlah kepasifan atau ketakutan. Keheningan yang sadar adalah tindakan kekuasaan. Jung melihat keheningan sebagai tanah subur bagi transformasi batin. Dalam diam, kamu mulai melihat pola-pola yang sebelumnya tidak kamu sadari, permainan manipulasi dan siklus sabotase diri.
Inilah yang disebut Carl Jung sebagai individuasi, proses menjadi diri yang utuh, otentik, dan lengkap. Proses ini dimulai saat kamu mengerti bahwa diam bisa lebih kuat dari 1000 argumen. Keheningan mengambil alih kendali narasi dari tangan orang lain. Saat kamu berhenti menjelaskan dirimu, kamu mengambil kembali kedaulatan atas energimu. Menjadi tidak tersedia secara sadar bukan berarti menjadi dingin atau sombong. Ini tentang tidak lagi bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, untuk alasan apapun. Ini tentang kendali atas kedamaianmu sendiri. Kamu akan merasa bersalah di awal, itu wajar. Kamu akan merasa egois, itu bagian dari proses dekonstruksi. Tapi ingatlah, ketika kamu mengatakan tidak pada dunia, kamu sebenarnya sedang mengatakan ya pada dirimu sendiri. Menemukan diri dalam kesendirian yang kuat pada akhirnya, perjalanan ini akan membawamu pada apa yang disebut sebagai kesendirian para pemenang atau the solitude of the strong. Ini bukan kesendirian karena kesepian, tapi kesendirian karena kehadiran penuh dirimu sendiri. Mungkin kamu akan kehilangan beberapa orang, tapi kamu akan menemukan dirimu sendiri. Kamu mungkin akan disalahpahami, tapi kamu akan mulai dihormati. Saat kamu tidak lagi tersedia untuk remah-remah emosional atau permainan pikiran, kamu menjadi sesuatu yang berharga, langka, dan tak terlupakan. Jadi, di tengah kemacetan ini, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu siap untuk disalahpahami demi kebebasan batinmu? Jika pesan ini menyentuhmu, tuliskan di kolom komentar, aku memilih damaiku. Terima kasih sudah mendengarkan teman macet. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah berdaulat atas dirimu sendiri. Lagi macet jangan lupa teman macet.